Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh rekan-rekan saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Di dalam pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan membahas mengenai mata batin. Jadi, untuk teman-teman saya di luaran sana yang mungkin saat ini sedang menjalankan atau sedang belajar membuka mata batin, jadi pada dasarnya mata batin ini memang ada yang memakai amalan. Ada juga, jadi ada beberapa versi pemirsa untuk membuka mata batin ini. Ada yang ilmiah terbuka dengan sendirinya, ada yang dipancing dengan amalan. Jadi untuk kalian semua yang saat ini sedang belajar membuka mata batin, jangan patah semangat karena semuanya butuh proses, ya. Tetapi saya sarankan untuk membuka mata batin ini, kita disarankan harus ada pembimbing, ya, yang mengarahkan. Jadi nantinya kita itu tidak bingung, ya. Saya akan berbicara terlebih dahulu mengenai mata batin. Mata batin yang sudah terbuka ini, tanda-tandanya apa? Untuk mata batin yang sudah terbuka itu tanda-tandanya kita sering merasa ketakutan. Merasa ketakutan, terus tiba-tiba kita merasakan merinding di bagian tengkuk. Ya, kita sedang duduk santai bersama rekan, terus secara tiba-tiba kalian merasakan merinding di tengkuk, ataupun kalian merasa tiba-tiba cemas yang berlebihan. Itu suatu tanda-tanda, ya, tanda-tanda kalian mempunyai mata batin yang peka. Terus ada lagi tanda-tandanya sering mencium bebauan yang aneh, mencium aroma-aroma yang tidak masuk akal. Itu suatu tanda-tanda. Terus biasanya di kelopak mata kita, ya, di kelopak mata kita di bagian ujung sebelah sini, itu sering melihat sepintas sekelebatan. Tapi adanya di kelopak mata kita di bagian sini, itu sering melihat sepintas ada sekelebatan, ada yang lewat. Itu sering terjadi. Ini cerita pengalaman saya pribadi, ya. Ini cerita pengalaman pribadi saya saat ini. Sering mencium bauan yang aneh, yang tidak wajar, seperti bau busuk, bau anyir, bau apapun itu, kayak gitu. Kondisi tengah malam, biasanya yang sering muncul itu biasanya kondisi tengah malam. Nah, untuk kalian yang penasaran ingin membuka mata batin, ya, kalian harus rajin sholat 5 waktunya, rajin, jangan putus. Untuk zikir malamnya sehabis sholat hajat itu memang ada zikirnya. Kalau kalian tidak mau ribet, kalian bisa memakai zikir ya batin, ya batin, ya batin 3000 kali, 3000 kali setiap hari. Itu dijadikan wirid harian sehabis sholat hajat. Jangan lupa bersedekah setiap hari Jumat. Itu untuk memperlancar membuka mata batin. Tetapi kalian jangan kaget, karena kalau sudah terbuka mata batin kita, kita itu sensitif terhadap lingkungan kita sekitar, ya. Sering mencium aroma yang tidak wajar, sering melihat sekelebatan, sering melihat ada bayangan,
Kayak gitu. Itu muncul dari kelopak mata kita sebelah sini. Biasanya seperti itu. Terus untuk kebatinan kita itu sensitif. Ya, jadi mata batin sama terawangan itu berbeda. Ya, kalau terawangan ini bertujuan untuk meneropong ataupun menerawang, melihat perkara. Kalau mata batin ini beda. Ya. Jadi kalian harus rajin 5 waktunya, sholat 5 waktunya, zikir malamnya, ya, zikir ya batin juga bisa. Terus pakai zikir yang amalan yang udah saya bagikan di video ini juga ada di situ, amalan untuk membuka mata batin juga ada. Jangan lupa bersedekah. Ya, jangan lupa bersedekah. Jika kita membahas mengenai tentang mata batin, berarti kita harus siap 100%. Kok bisa siap 100%? Karena kita kalau sudah terbuka mata batin kita, kita bisa melihat apa itu makhluk gaib. Walaupun makhluk gaib itu tidak wujud nampak jelas di hadapan kita, tetapi kita bisa merasakannya. Kita bisa meraba. Ya. Mata kita untuk melihat, batin kita lah yang bisa mengartikan. Jadi saya membahas tentang mengenai mata batin ini karena banyak banget saudara-saudara saya yang di luar sana yang sedang mempelajari membuka mata batin. Jika kalian ingin berzikir dengan kalimat ya batin, ya batin, ya batin, diusahakan di kamar yang khusus. Pakai wangi-wangian yang non alkohol, entah itu minyak misik, jafaron, ataupun minyak apa yang untuk sholat juga bisa. Jadi ya, cara ini bisa kalian praktekkan kalau kalian ingin belajar membuka mata batin. Mata batin yang terbuka dari lahir itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi untuk kalian semua yang belum pernah mempelajari membuka mata batin, tetapi kalian bisa ataupun kalian pernah melihat hantu seumpamanya, ya. Nah, itu suatu pertanda, itu pancingan, itu memancing. Kalau kalian pernah melihat hantu, itu seterusnya kalian akan peka terhadap makhluk tersebut ataupun makhluk gaib. Ya, jika kalian pernah melihatnya, walaupun itu satu kali, tetapi itu suatu pancingan, kedepannya kalian akan peka seterusnya terhadap makhluk gaib. Terhadap makhluk gaib, terhadap ilmu seputar metafisik, itu biasanya seperti itu. Tetapi jika kalian ingin mempelajari suatu keilmuan, itu harus benar-benar kalian itu rajin ataupun tekun. Kalau kalian pengen yang instan, itu tidak ada. Yang instan itu ada jangka waktunya. Ya. Tapi kalau kalian ingin mempelajari, mengasah diri kalian sendiri, itu insya Allah akan kekal. Apapun yang kalian pelajari, jika kalian tebus dengan tirakat kalian sendiri, itu insya Allah akan melekat mendarah daging. Ya, saya sarankan kalau ilmu yang instan itu ada jangka waktu. Jangka waktunya biasanya kalau enggak 30 hari, 40 hari. Ya. Ibarat kata kayak orang ijab kabul. Ijab kabul ada jangka waktu. Seperti itulah intinya. Jadi saya doakan untuk rekan-rekan saya yang di luaran sana,
yang mungkin saat ini sedang belajar membuka mata batin, saya doakan semoga cepat berhasil. Keberhasilan kuncinya ada di diri kita. Insya Allah kalau kita yakin, mantap, insya Allah kun fayakun. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini mengenai mata batin. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.